Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pemirsa parenting sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertanyaan yang masuk kita jawab kembali. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rahmanillah Jambi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana memiliki anak usia 7 tahun yang ingin Anda tanyakan bagaimana saya mendidik, menasehati, mengajari anak-anak menjadi anak yang soleh. Di sisi lain melihat ayahnya tidak pernah baca Quran dan sholat pun masih bolong-bolong. Syukron. Nah, Masya Allah, pertanyaan yang menyentuh ya, karena mungkin ada banyak kejadian demikian keadaannya ya, realita di masyarakat kita. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah wa ba'd ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang teladan itu sangat dibutuhkan. Wabil khusus di usia di mana mereka sudah mulai meniru ya, memperhatikan orang tuanya, mengikuti semua apa yang dilakukan orang tuanya ya, meneladani semua apa yang dilakukan orang tuanya. Jika orang tuanya mencontohkan hal-hal baik, perkara-perkara baik, perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan baik, anak pun tentunya akan melakukan hal itu. Tapi sebaliknya, jika orang tua mencontohkan perkara-perkara yang buruk, perkataan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk, maka anak pun akan menirunya. Maka disinilah rentannya usia-usia yang demikian ya, usia masih anak-anak ya, yang sangat benar-benar meniru orang tuanya. Apa saja diikuti ya, mungkin kita kadang kaget padahal kita ini tidak pernah sengaja mengajarkan pengajaran seperti ini. Oh, ternyata dia itu di saat kita lagi santai, kita mungkin lagi tidak ingin mengajarkan, sebenarnya tidak ingin mencontohkan, tetapi ternyata anak itu nyontoh sendiri. Nah, ini yang kadang kita seakan-akan kecolongan gitu ya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya memang kita ini selalu mawas diri di saat anak usia sekian ini meniru ini. Usia 5 tahun, bahkan sebelumnya ya, sampai 7 tahun itu sangat peka sekali. Mereka akan meniru orang tuanya, meneladani apa yang dia lihat. Makanya hati-hati untuk kita jangan sampai berdusta, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya, ataupun mencontohkan tanpa sengaja contoh-contoh yang tidak baik ya, karena itu pasti akan ditirunya. Nah, ini persoalannya nyata ya, bahwa kalau anak tidak melihat orang tuanya yang baik, baca Quran saja jarang ya, sholat juga bolong-bolong, bagaimana kita akan ajari anak agar soleh? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau keadaannya demikian, maka ibu lah ya, ibu di sini yang menjadi wakil bagi ayahnya atau orang tua laki-lakinya atau bapaknya ya, sehingga tetap ada figur yang dia contoh, ada figur yang dia ikuti. Mungkin di sini kita ambil pendapat bagi wanita yang boleh keluar masjid ya, tentu dengan tanpa bersolek, tanpa berhias ya, tanpa memakai wangi-wangian ya. Adab-adab ke masjid bagi perempuan itu juga diperhatikan ya. Kita dengan datang ke masjid nemeni anak untuk sholat itu bisa ya, kalau memang kondisi bapaknya demikian ya, sehingga ini bisa jadi bahkan mendorong suaminya atau bagi ibu ya, suaminya atau ayah bagi anak tadi akan mengikuti nantinya, bahkan malu sendiri kalau tidak melakukannya, malu sendiri kalau tidak mengajaknya ke masjid. Jadi tidak mengapa ibu menggunakan pendapat yang tentunya membolehkan, karena sebenarnya ini boleh ya, asal dengan catatan ya, tidak bersolek atau berhias yang tentunya dilarang ya, kemudian memakai wangi-wangian yang bisa menimbulkan fitnah ya. Ajari dengan cara seperti ini, contohkan mereka ke masjid ya, ajak mereka ke masjid. Atau kalau tidak, ikutkan dengan teman-temannya ya, teman-temannya yang biasa ke masjid, didorong agar ikut teman-temannya ya. Ini bisa, jadi tidak harus istilahnya kita yang langsung mencontohkan. Meski itu pasti ya, pasti karena sangat berkesan, orang tuanya itu sangat berkesan bagi anak itu. Kemudian kita doakan tentunya ibu ya, doakan kalau anak ini
biar mudah untuk menerima ya hal-hal yang baik, contoh-contoh yang baik ya. Kita doakan agar bisa mengamalkan sholat 5 waktu ya dan seterusnya. Kita dorong terus, kita motivasi, kita berikan semangat ya agar anak ini tumbuh kembang di atas kesolehan, tumbuh kembang di atas kebaikan ya, sehingga nantinya saat 10 tahun ya sudah terbiasa. Karena Nabi SAW mengatakan muru auladakum bisalah wahum abna'a sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika usia mereka masih 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka ya saat meninggalkan salat sedangkan usia mereka 10 tahun. Di sini ada pembiasaan dari umur berapa? 7 sampai 10. 7 sampai 10 ini waktu atau rentang waktu yang lumayan ya, 3 sampai 4 tahun, 3 tahun katakan ya. 3 tahun dididik, ditarbiyah, dilatih, dibiasakan untuk senantiasa sholat. Ya. Ketika 10 tahun kemudian melakukan pelanggaran, yaitu dengan meninggalkan sholat dengan sengaja, maka wadribuhum 'alaiha, pukul. Pukul di sini dengan pukulan yang tidak melukai, tidak membuat memar, tidak sampai membuat cedera. Ya. Tapi pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik. Maka para salaf mencontohkan seperti ukuran siwak yang dipakai untuk siwak itu. Ya, tentu seperti pulpen, berarti seukuran pulpen. Jadi pukulan hanya mendidik saja, pukulan yang untuk sebagai mengingatkan bahwa ini keliru, ini salah, tidak boleh dilakukan, ya. Karena mereka belum berdosa, belum balik, ya. Belum juga istilahnya terkenai dengan beban dosa. Tapi kalau mereka melakukan dengan benar, perintah agama, kesolehan dengan benar, mereka tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, yang ditanyakan oleh sahabat perempuan, ya. Di zaman Nabi SAW kepada Nabi tentang dia membawa anak ketika haji, apakah dia mendapatkan pahalanya? Kata Nabi, iya, dan bagimu pahala yang dia lakukan. Masya Allah. Maka di sini ibu atau orang tua yang mengajarkan anaknya sholat, mengajarkan anaknya kebaikan saat mereka memang masih kecil meskipun belum mendapatkan atau belum diwajibkan baginya kewajiban tersebut, tapi tetap dibiasakan. Dan anak kalau melakukannya dengan benar dia mendapatkan pahala, dan ibunya juga mendapatkan pahala atau orang tuanya juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya anak tadi. Subhanallah. Inilah indahnya agama kita ini, Masya Allah. Sampai pun bab seperti ini diajarkan, ya, dicontohkan, dan sampai sedetail ini. Ya. Jadi cara mendidik dan menasihatinya bisa dengan melalui mungkin pamannya, mungkin kakeknya. Jadi sosoknya jangan hilang intinya. Jangan hilang sampai teladannya hilang. Jangan sampai sosok teladan yang ingin diteladani oleh anak itu hilang. Kalau memang tidak mau mencontoh orang tuanya itu ayahnya, maka usahakan biar dia mencontoh ibunya. Ibunya harus lebih soleh atau solehah maksudnya. Ibunya harus lebih giat lagi dalam mengamalkan agama. Tidak boleh terpengaruh dengan suaminya yang mungkin kurang taat, kurang semangat. Dia harus lebih semangat, melebihi ketaatan dan semangatnya suaminya. Ya. Dan lihatlah dalam sejarah, ya, bapak yang soleh, ibu yang rusak, itu anak rusak. Ya, bapak soleh seperti Nabi Lut, tapi ibunya rusak, maka anaknya rusak. Ya, ini Nabi Lut. Tapi demikian juga Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya soleh, jadi bapaknya seorang yang soleh, seorang nabi, tapi istrinya rusak atau ibunya rusak, maka anaknya juga rusak. Tapi kalau ada bapak yang rusak atau istilahnya bapak yang kurang baik, ya, bapak yang kurang soleh, tapi ibunya solehah, maka anaknya tetap soleh. Ya, ini sejarah membuktikan seperti ini. Sehingga meskipun di sana ada seperti orang-orang yang rusak agamanya, ya, rusak suaminya mungkin, tetapi anaknya menjadi anak yang saleh, ya, berhasil gitu ya, dengan pendidikan yang benar, dengan tarbiyah yang benar, maka justru ibu tidak perlu mengeluh di sini. Justru karena sebenarnya kembalinya kepada ibu, tidak masalah. Ibu menjadi istilahnya orang yang giat dan semangat, ya, dalam memarenting atau memberikan tarbiyah yang benar kepada anak ibu, tidak masalah, ya. Sehingga nanti saya berharap, ya, dan kami mendoakan, kaum muslimin juga semoga mendoakan buat ibu
bahwa suami ibu menjadi suami yang taat, kesolehannya semakin muncul, kesolehannya semakin bertambah, dan kegiatannya atau giatnya dalam baca Quran semakin bertambah, juga dalam sholat lima waktu tidak bolong-bolong sama sekali, bahkan dijaga ya. Maka semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita semua. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa istiqamah menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dan sangat banyak sekali pertanyaannya, bisa ada berapa di sini, Masya Allah ya, 24 ya. Dan dari 24 ini mungkin bisa ada 24 orang, satu orangnya bisa 2 atau 3 pertanyaan, ada yang 1, maka sangat banyak sekali dan tidak memungkinkan bagi kami untuk menjawab seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik kepada kita agar kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita pelajari kemudian kita amalkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.